Mohon izin untuk bapak-bapak monggo dirapatkan dulu softnya, mungkin biar nanti yang baru datang bisa kebagian tempat. Terima kasih, silakan. Mohon yang di belakang maju ke depan Pak. Pak. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai nikmat sehingga atas taufik dan inayahnya kita dapat melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu syar'i yang insyaallah nanti akan diisi oleh Al-Ustaz Subhan Bawazir. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Firdaus bersama dengan Biker Muslim Chapter Bekasi dan DKM Masjid Al-Ifah Sita Indah. Insyaallah untuk kajian pada pagi hari ini disampaikan oleh Al-Ustaz Subhan Bawazir dengan tema terasing di dunia, terkenal di akhirat. Mari kita sama-sama simak, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari ilmu yang beliau sampaikan. Dan kami mohon kepada seluruh hadirin agar menjaga ketertiban, kebersihan masjid, juga ketenangan, tidak membuat berisik, atau khususnya untuk yang membawa anak-anak mohon dikondisikan sehingga dapat tenang, sehingga tidak mengganggu kajian selama berlangsung. Mungkin demikian, kami persilakan kepada Ustaz Subhan Bawazir. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian umum Masjid Al-Ikhlas Duta Indah Pondok Gede yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah melalui majlis taklim Sahabiyah Firdaus Masjid Ikhlas Duta Indah dan teman-teman dari Muslim Baker Indonesia secara umum maupun khusus chapter Bekasi, barakallahu fikum insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita membutuhkan takwa sebagai jembatan antara kita dengan Allah. Dengan takwa itulah Allah akan berikan kemudahan. Dengan takwa itulah Allah akan memberikan makhrajan, solusi. Dan dengan takwa itulah Allah akan memberikan furqan kepada kita, yakni kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Tumpang tindih ujian yang kita hadapi ini, kalau kita kurang bertakwa kepada Allah, kita akan menjadi makhluk yang terwarnai. Sementara harusnya manusia ini beradaptasi, bukan berevolusi. Ya, yang dikhawatirkan nanti ini kita berubah fungsi, karena ada sinyal ayat yang mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini Allah yang bilang sama pencipta manusia kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan berpotensi lebih buruk dari binatang ternak. Allah yang bilang loh. Ya, kita mesti sadar diri kalau gini, jangan-jangan kita sudah tergolong yang seperti itu. Orang tua kita mengandung, melahirkan kita, membesarkan kita, menyusui kita, kemudian mendidik kita dengan biaya yang tidak sedikit. Kita punya legalitas dalam pendidikan, titel depan nama, belakang nama kita, wallah. Tapi ketika sudah dewasa, kita kalah hebat sama ayah kita yang gak punya titel, yang sekolahnya pun gak tinggi, tapi bangkainya ngasih waris. Sementara kita anak-anak ini yang terbiayai, dibesarkan dengan biaya tinggi, bahkan terinspirasi untuk ngasih orang tua pun tidak. Ini yang dikhawatirkan. Makanya kita butuh solusi. Agama merupakan solusi. Allah tawarkan solusi dalam kehidupan. Itu pun buat yang mau.
Karena agama nggak maksa, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Antum mau ngaji silakan, nggak mau ya sudah. Karena majelis ilmu ini bukan ormas yang kalau anda dengar ada kajian anda nggak datang dikasak-kusukin, enggak. Ahlan wa sahlan, antum mau datang silakan, enggak juga nggak masalah. Apalagi hari ini diberikan kemudahan, kalau memang nggak memungkinkan hadir, kan kita bisa online. Ya sayang kalau hidup ini nggak belajar, ya sayang. Emang kita hidup mau lama, mau berapa lama lagi? Kisi-kisi Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sering dengar tuh hadis ya. Man salaka tariqan, orang yang yasluk, salaka melangkahkan kakinya, tariqan di atas jalan. Yaltamisu fihi ilman. Dia beriltimas. Dalam perjalanannya memang membiasakan pengen nuntut ilmu. Yang mau kerja nanti zuhur ada kajian di instansi kajian. Atau yang mau berusaha ya mau dagang pagi sudah mulai beri waktu duha kan bolehlah sejam kita kajian. Atau yang pulang nanti ada masa asar bisa belajar gitu loh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang melangkahkan kakinya meniti jalan menuju tempat ilmu diberikan. Nabi bilang, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan masukkan dia ke surga. Ini masih OTW loh hitungannya. Karena jalan menuju tempat ilmu dibagiin kan belum sampai lokasi. Yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia ke surga. Baik terjemahannya bakal masuk surga insya Allah, atau mungkin sebelum dia meninggal dia sudah punya sifat penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. Sifat penghuni surga itu qarib, gampang akrab sama orang. Makanya orang kalau belajar terus kaku kayak pagar rumah, gue gak demen nih orang gitu. Dia mendingan dulu waktu belum ngaji tat lembut, baik, seru. Udah ngaji astagfirullah tat. Ini bahaya yang begini kalau Ustaz Subhan bilang ini bukan madu yang diminum tahun yang dipepes yang begini gitu. Orang makin berilmu bukan makin merunduk kayak padi, makin low profile, makin korip, ini makin menegangkan. Ya, jadi kayak orang-orang yang apa ya salah paham tuh kayak di Somalia tuh sekarang tuh. Sudan. Khawarij itu orang-orang Islam, tapi Khawarij itu cara membunuhnya tuh biadab sekali. Karena prinsip mereka itu kan kalau orang Islam murtad kan langsung boleh dibunuh. Jadi cara mereka membantai warga untuk diambil emas di bawah kampungnya itu dipaksa murtad, jedet mati gitu. Kalau orang Islam yang paham hukum ya kalau lihat orang berbuat salah ya dakwahin. Mungkin sekarang belum dapat hidayah, kali minggu depan, bulan depan, atau mungkin satu waktu dia dapat hidayah. Jangan gampang untuk menjadi hakim buat agama orang lain. Ya tuba liman sagola aibu an uyubin nas. Yang beruntung itu ya orang yang sibuk dengan masalah pribadi bukan masalah orang lain. Ya, di kita ini yang begini-begini akhirnya ini yang jadi fitnah Wahabi ini. Sehingga banyak orang menganggap nih kalau Ustaz udah kajian sunnah Wahabi apa cabai ini mulut Wahabi. Kalau nggak paham jangan ikut-ikutan. Makanya orang laki jangan di sosmed mulu mata gitu loh. Laki kerja, ini laki ngonten. Saya paling pegel kalau orang laki demen banget sama sosmed gitu loh. Ya kalau buat sekedar informasi iklan kajian ya, karena ini kan ilmu pengetahuan. Ini sekarang yang datang mungkin sekitar ya 200-300 orang kali yang datang ya. Tapi yang nonton ini ribuan dari luar negeri semua, kan manfaatnya ada. Manis. Tapi kalau cuma buat konten, nonton konten scroll terus sampai six pack dia punya telunjuk gitu loh. Laki-laki ributnya pakai WA, cemen. Suruh pakai androk motif kembang yang begitu ya. Janganlah, ini cuma alat bantu ilmu pengetahuan. Jangan disibukkan dengan sosial media. Sayang waktu. Emang mau berapa lama lagi sih umur kita? Bocoran Nabi kan cuma sitin wasab'in, 60-70. Berapa umur kita sekarang? Ya paling banter 2 kali pemilu, betul lah.
Ya, udah tahu begitu sudah jangan banyak gaya. Ayo, keranjang sorga kita masih kosong. Ya, Allah berikan kemudahan. Jadi penghuni sorga qaribin, hayyin, sahlin. Qaribin jadi gampang akrab. Kenapa gampang akrab? Karena punya ilmu. Perhatiin deh, kita kalau punya anak nggak bisa bergaul karena nggak ada kelebihannya. Cegukan, emosian, dibilangin ngambek, ini anak nggak ada kelebihannya. Solusinya gampang, didik satu bidang yang dia mampu, bikin dia punya izzah. Kita aja akuin kita nggak berani bergaul karena punya kekurangan. Coba kalau kita banyak kebiasaan, wah kita gaul. Minder orang tuh kalau nggak punya skill tuh minder. Mesti punya skill, apalagi lelaki. Ya Rob, laki itu emas bro. Laki itu emas. Jatuhnya orang berebut. Naik harga dipegangin, emas. Mau bergaul dengan logam apapun emas, nggak berubah gitu loh. Investasi dunia ya emas, laki-laki. Maka Nabi bilang, wa izzuhu istighnahu anin nas. Harga diri laki-laki itu nggak nyender sama orang. Seneng dikasih, lebih seneng memberi laki-laki. Mindsetnya cuma satu, bagaimana memberi bukan mengambil. Dia tahu dia seorang nahkoda, ini bahtera nggak bisa berlayar kalau nahkodanya nggak bisa menaklukkan laut ini. Cuma nahkoda yang cerdas, yang paham, gelombang itu bukan masalah. Tapi alat bantu jalannya perahu ini. Tidak mungkinlah bahtera bisa berlayar di atas samudera kehidupan tanpa gelombang. Dia tahu hidup ini masalah. Tapi kan yang bikin masalah Allah. Kalau yang bikin masalah Allah istirja, balikin ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Allah nggak butuh waktu. Allah bukan makhluk. Sehingga kalau ada masalah lariin ke Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu masalah Anda belum sepanas api yang membakar Ibrahim loh. Makanya jangan suka keseringan curcor sama orang. Tiap masalah ngobrol sama teman, ujung-ujungnya kita ngegibah Tuhan loh. Bangun malam ngobrol sama Allah berhusnuzan. Masalah ini enggak seberat masalah orang-orang dulu. Ayat yang bilang, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kuabadikan cerita orang-orang soleh, para nabi dan rasul di Quran, manusabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu. Inna ba'dal usri yusra, gitu loh. Susah pasti senang, enggak selamanya susah kita. Badai pasti berlalu. Makanya wasta'inu bisobri wasolah, bukan wasta'inu bisolah wasobri. Jadikanlah sabar dan sholat. Suruh sabar dulu baru sholat. Bukan sholat yang bikin sabar, sabar yang menyempurnakan sholat. Kita mentok jam 11 nih, masalah gede ya. Kalau kita bilang solusinya sholat, salah, belum ajan gitu. Apaan sabar dulu bro, sejam lagi ajan, betul? Namanya intizar, tunggu tuh azan. Makanya kalau azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Ini Ali bin Abi Thalib jadi khalifah banyak masalah kan? Sahabat sering mendengar gemuruh di dada Ali itu kalau azan mau berkumandang. Kata yang dengar, Ali, inna sami'na sautal luhat min sadriki Ali. Ali, kita dengar ada suara Jabal Uhud di dada ente itu tiap azan mau berkumandang. Kata Ali, bagaimana dada ini enggak bergemuruh? Sebentar lagi yang menciptakanku akan memanggilku. Ayat maju, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Jadi ukuran personal gitu loh, pribadi. Siapa yang enggak gemeter, yang menciptakan diri ini memanggil kok. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Untung dipanggil salat. Coba kok dipanggil kehadirat Allah, betul. Dipanggil ke rahmatullah, selesai. Oh Masya Allah, bergetar hati. Intizar itu orang yang cinta sholat. Kalau bahasa Syekh Bakar, at-tahalli bi ibadatikum, merasakan nikmat manis dalam ibadah. Dengar ajan, ya Allah
Ajan seneng. Ini orang Masya Allah. Tapi soalnya ada juga tiap ajan kaget. Ya Allah udah ajan. Allah. Muadzin disalahin. Gue gak demen nih muadzin. Suka kecepetan. Ajan kecepetan. Aduh ya, janganlah. Ya Allah berikan kemudahan buat kita untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita. Ya, memang hidup ini ujian. Makanya sampai ada istilah judul kita hari ini kan terasing di dunia terkenal di langit. Ini kan ya kalau bahasa terasing di dunia berarti kan nyaris orang gak kenal kita gitu loh. Ya kayak Nabi bilang bada'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Bada'al Islam gharib. Islam itu dimulai dengan gharib, dengan keterasingan. Ya, kemudian akan diakhiri dengan keterasingan. Fasayaudu kama bada'a. Akan kembali kepada keterasingan. Fatubalil ghuraba, beruntunglah orang yang merasa asing. Agama dulu asing, ya Rasul dakwain Islam dimusuhin Nabi. Wallah, sabar itu patokan iman. Anda yang merasa dizolimin sama keluarga karena hijrah Anda, Nabi udah duluan sendiri lagi. Lonely banget Rasulullah. Kok kita kan Lone Ranger, betul? Nabi itu sendiri banget, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ya secara psikis ya wajar lah kalau dia cenderung sama perempuan yang lebih dewasa. Karena dia cari pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Ya, sehingga jadi satu hukum buat perempuan ya. Bahwa perempuan dilihat bukan karena cantik yang pertama. Kalau karena cantik Nabi nggak nikah sama Khadijah. Ya Khadijah wafat, dia kawin sama Sauda. Lagi-lagi Sauda pun biasa, secara fisik diledekin sama Aisyah. Ya, bahkan Khadijah janda 2 kali. Nabi kan suami yang ketiga. Emang nggak ada perawan saat itu? Ya, ini anak ningrat Quraisy loh, kalau bahasa kita ningrat kali ya, Quraisy. Nasabnya bagus. Lelaki tampan setelah Sulaiman, lelaki tampan setelah Yusuf ya Muhammad. Lelaki kaya setelah Sulaiman ya Muhammad. Bohong kalau nggak ada gadis yang mau sama dia. Cuma kan beliau mencari pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Beliau mencari pendamping hidup, bukan hakim dalam hidup. Kalau kita kan nggak berasa, kita cari pelampias syahwat. Ya, pengen ada pelampiasan. Makanya bahasanya apa? Ana nikah tujuannya yuridul afaf, supaya nggak berzina. Itu bukan tujuan bro, namanya manfaat. Kalau tujuan cuma satu, fa inni mukassirum bikum umam yaumal qiyamah. Tujuan nikah memperbanyak umat, itu yang utama. Memperbanyak umat bukan jumlah anak saja maknanya, karena ada juga yang nggak punya anak, nggak masuk dong dalilnya. Ada yang anaknya dikit, berarti maknanya bukan jumlah anak, itu mungkin masuk kategori. Tapi dengan menikah, bisakah engkau jadi lelaki yang baik, menikah jadi suami yang baik? Perempuan soleha menikah jadi istri yang baik. Kalau suami baik, istri baik, anak baik, rumah tangga baik, orang tua senang jadi baik, mertua pun ngelihat baik, semuanya baik. Maksudnya ke sono. Iya, itu yang Nabi contohkan. Supaya kalian tahu hidup ini kan cuma mazra'atul akhirah. Hidup ini ya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang kau tanam itu yang kau petik di akhirat. Kalaupun dunia sekedar wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalaupun untuk urusan dunia ya pakai. Allah bilang wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, pakai deh yang kamu punya, masih muda, ayo dong beragama. Tapi jangan lupain dunia. Anak muda ya kerja, nggak malu. Umur udah mau 30 masih minta sama orang tua. Gue pengen seritin nih laki, Masya Allah. Kerjaannya cuma bolak-balik di atas gebet kaper, cuma ngecek status WA orang sama IG. Dari pagi bolak-balik udah kayak sosis bakar, subhanallah. Siangan dikit keluar kamar, masak apa mak? Masak apa? Masak air, masak apa? Orang tua dibebanin aja udah kayak benalu gitu loh. Bangkit anak muda, bangkit. Waktumu nggak berulang. Innal fata may yaqulu ha anadha
Walaisal fata ma yaqulu kana abi. Prinsip orang dulu itu. Pemuda ini saya, bukan ini bapak saya. Pemuda. Di zaman Nabi pemuda semua dahsyat itu. Masya Allah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Mu'az bin Jabal, Anas bin Malik, semua anak muda. Getar dunia ketika anak muda beragama dengan benar. Ya memang anak muda terbentuk ini ya karena tadi orang tuanya ngerti bahwa anak itu aset dunia akhirat. Anak aset dunia akhirat buat kita. Wow, kita kan makin hari makin melemah. Kalau boleh jujur, nah, ayahmu yang sekarang ini mah bukan ayahmu yang 10 tahun yang lalu, nah. Gerakanku sudah lambat, nak. Dulu kau selamat di tanganku, nak. Nyaris tak ada yang bisa menyentuh dirimu, nak. Kalau sekarang innalillahi, nak. Perhatikanlah gerak tubuh kami, nak. Kami duduk kayak tadi bismillah 2 kali. Bismillah, bismillah, sudah begitu. Ntar bangun lebih ramai lagi. Bismillah. Gak apa-apa, bahaya kita jujur-jujuran ya. Biar yang muda pada denger. Ayo dong gitu loh. Jangan menanti lemah baru kita berkarya, jangan. Ya, agama ditekankan sekali. Makanya kalau memang kita ini tahu dunia ini kan, kalau bahasa Allah kan dalam Al-Quran, Allah ajak kita berilmu supaya kita tahu ini tracing di dunia ini maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, orang yang benar itu sedikit. Kita akan beda dengan 1.000.000 orang karena Anda di atas sunnah misalkan gitu ya. Tapi jangan sampai berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah. Ya, wajarlah kalau seandainya kita tahu di satu bongkahan itu ada bagian dari batu berlian di tengah tumpukan kerikil yang tak ada makna. Enggak ada masalah. Biar sedikitnya kita ya berlian tadi. Atau mungkin kalian wahai para wanita, kalian tuh mutiara di tengah tumpukan lumpur yang membasahi pantai. Enggak apa-apa, meling-melingi beda. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang merasa asing. Ini dalilnya, perhatiin ya. Bada'al Islam gharib, fasayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Islam tuh dimulai dengan keterasingan. Maka dia akan kembali asing lagi nanti. Maka beruntunglah orang yang terasing, bukan mengasingkan diri. Jadi justru Nabi dakwahkan secara transparan. Makanya agama jangan ngumpet-ngumpet. Ikhwan kalau punya duit, beli di perumahan rumah, beli yang blok A1 deket satpam paling depan gitu loh. Berpenampilan sunnah sekalian. Jangan diidentikan kalau kita ini nyunah harus di pojokan blok Z paling ujung lah gitu loh. Kalau emang nggak punya fulus nggak apa-apa. Kalau punya fulus paling depan. Biar dunia tahu Islam tuh transparan. Islam tuh liyuzhirahu ala dini kulli. Islam tuh agamanya mewarnai bukan diwarnai gitu loh. Yang gak usah disombongkan, jangan sum'ah, jangan ujub. Cuma ya apa adanya. Tahlinya itu karena memang semua karena Allah. Nikmatnya agama ini kan karena semua karena Allah. Makanya disuruh berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, bahkan di surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, di surat 57 itu kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya." Baru ntar, i'lamu annamal hayatud dunya. Berilmulah kalian tentang kehidupan dunia, atau ketahuilah dengan ilmu annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu yang pertama la'ibun, cuma permainan. Tolong jangan merasa di dunia ini kita forever. Batman aja forever kan hayalan, betul. Orang yang nggak ada yang forever, sifatnya fana. Yang namanya permainan ada awal ada akhir. Yang namanya permainan mesti ilmu sebelum beramal. Yang namanya permainan ada poin, ada balasan. Berilmulah. Dunia ini cuma permainan. Kalau dunia ini permainan, jangan tegang-tegang banget, ngapa? Kalau dunia ini permainan, ya Rabb, dari awal pagi kita disuruh jangan tegang. Ini dunia permainan. Anda mau tidur kemalaman, rumah ngontrak nyewa atau dipinjemin, kasur kecil atau besar pakai tikar sekalipun, nggak ngaruh. Bangun tidurnya baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ketahuilah,
Kata alhamdulillah dalam bahasa Arab itu dibaca dengan senyum. Nggak ada orang-orang bilang alhamdulillah nyurung itu. Alhamdulillah, nggak ada. Alhamdulillah. Ya, disuruh senyum. Ayo ketawain dunia, jangan dunia ngetawain kita gitu loh. Karena yang kita paham hidup ini untuk ibadah. Hidup ini untuk ibadah. Orang tua punya anak jangan pegel, itu pintu sorgamu, didik dia. Anak masih punya orang tua jangan kesel, itu pintu sorgamu. Jangan mentang-mentang kita jadi orang tua sudah harus dihormatin. Salah. Tangisnya orang soleh ketika wafat anaknya bukan komplain dengan takdir, hilangnya peluang mendidik penghuni sorga. Tangisnya seorang pemuda dengan wafat orang tuanya bukan komplain dengan takdir. Hasan Al-Basri pun nangis ketika mamahnya meninggal. Dia tidak komplain, dia tahu sudah waktunya meninggal, mau bilang apa? Lalu memang ada yang punya Allah. Cuma dia menangis, hilanglah pintu sorga untuknya. Orang-orang yang berpikir maju, yang selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat bukan mengambil manfaat. Tangis seorang istri ketika wafat suaminya bukan komplain. Bukan. Hilanglah pintu surganya. Karena kalau kita buat laki-laki, kita mau berapa kali kawin sekalipun, orang tua nomor satu. Tapi kalau perempuan sudah menikah, wallahi suamimu nomor satu. Kita orang laki masih punya orang tua, masih punya ibu, masih punya ayah kita kandung. Wallah, taklukan dunia. Jangan hitung-hitungan bisnis, hantem bro. Minta ridho orang tua, itu ridhonya Allah. Kalau kita cerdas, kita ngerti, demi Allah nggak ada yang sulit. Kaya ini bukan karena pinter, menang itu bukan karena hebat, karena Allah kasih rahmat ke kita. Jangan dibilang, oh tat, ini anak beli rumah tat pakai duit anak, duit Tuhan, duit anak dari mana ente? Oh kalau aneh nggak pinter tat, aneh nggak punya apa-apa tat. Aneh SD tahun 80-an demi Allah, guru matematika aneh pinter, sampai sekarang susah. Gitu. Nggak ukuran, enak aja. Saya workaholic tat. Saya pekerja tat. Orang-orang sana 8 jam, aneh 12 jam, makanya tajir. Nokang kopi 24 jam di pinggir jalan, nggak kaya-kaya gitu loh. Ini kadang-kadang kita suka menjadi korun-korun milenial sih, korun-korun Gen Z. Ya. Merasa kalau saya nggak begini jadi nggak begitu, kalau nggak begitu nggak begini. Itu hukum sebab akibat. Makanya kalau ngaji jangan baca Bismika Allahumma amutu ahya, baca zidni ilman warzuqni fahman. Ini kan lagi trennya sosok olahraga nih, nge-gym, lari, jadi pelari culture banyak nih. Orang lari mulu tiap hari. Ya sebenarnya boleh, yang mau gue sepeda, ayo. Oh masalah saya punya teman Pak Bondan, masalah pakar goes. Sehat, duduk di majlis. Ya orang-orang tua ayo. Jangan anak-anak muda model olahraga malah malas datang ke majlis. Nunggu ke kajian noh. Masjid Al-Ikhlas lagi tablik akbar noh. Gue habis lari 5 kilo gitu loh. Lu gak ngaji. No lagi ramai no di masjid. Gue pulang goes 20 kilo gitu. Lu gak sholat di masjid. Ya Allah baru nyampe nge-gym tat, Masya Allah. Terus ya Allah juga paham kali. Allah juga paham. Sabente Allah paham. Minta dipahamin Tuhan. Ini yang gini bentar lagi murtad nih. Karena dia merasa dipahami Tuhan, dia anak Tuhan. Kan Tuhan gak beranak. Lam yalid. Jangan suka minta dispensasi Tuhan gitu loh. Jangan paksa Tuhan jangan paksa Allah untuk memahami yang kita butuhkan, tapi pahamilah yang Tuhan inginkan gitu loh. Ada peruntukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Allah nggak ciptakan kalian kecuali untuk beribadah. Allah ajak kita berilmu pakai bahasa i'lamu. I'lamu, berilmulah kalian. Maknanya ketahuilah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya laibun. Dunia ini cuma permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Berasa gak bro dunia lalai? Melalaikan. Wallah anak nggak tahu di sini. Kita sama-sama Indonesia sih sama aja kali ya. Waktu muter cepet gak sih?
Baru kemarin perasaan Jumat, udah mau Jumat lagi. Ini waktu innalillah, muternya cepat betul-betul. Saya ukur kalau 1 jam biasa ngaji itu 1 juz tartil ya. Sekarang nggak bisa. 1 jam persis nggak nyampe 1 juz gitu. Akhirnya hilang tajwid, nanti hilang taksin, malah nggak bagus lagi. Ini waktu muternya innalillah. Baru tadi bangun sebelum subuh udah mau johor. Nggak berasa lu waktu. Baru kemarin Jumat, ini Sabtu, menusin lagi udah Ahad, Senin, nggak berasa waktu. Ya Rob, udah Jumadil akhir nih. Entar lagi Rajab, Saban, Ramadan, paling 100 hari lagi. Nggak berasa waktu ini berputar cepat sekali. Kok masih sempet kita cuma scroll TikTokan, ya Allah. Yang kita scroll terus. Bukan nggak boleh, itu mubah. Sok mangga hari mubahnya, boleh aja gitu loh. Sok silakan. Mubah itu boleh, halal. Cuma jadi haram kalau yang sunnah rusak, yang wajib hancur. Gara-gara kita nonton handphone, nonton konten-konten handphone ini yang nggak bermanfaat, jadi nggak sholat duha, lupa qobliyah ba'diyah, atau lupa zikir, jadi haram tuh karena mubah. Kalau mubah tergantung niat, karena kita juga butuh hiburan kan, males. Makanya yang kreatif, teman-teman yang kreatif gitu loh. Ayo tonton yang manfaat, insya Allah, yang bermanfaat. Kita lagi berusaha memanfaatkan beberapa titik layar di perusahaan dan tempat-tempat makan itu. Saya lagi bikin konten dengan teman-teman. Insya Allah nanti saya akan kirimkan beberapa konten obrolan 30 detik, 20 detik, cuma mengena ya dengan stand up dakwah, bukan stand up komedi ya, stand up dakwah gitu. Dengan harapan nanti tuh ya walaupun sebentar tuh orang terinspirasi gitu loh. Kadang kan kita butuh musahabah. Persahabatan kita nggak bisa live, kadang-kadang online kan. Tapi kalau memang satu visi dan misi sampai, insya Allah mudah-mudahan ya. Iya, Allah pengen begitu. Hati-hati, dunia ini laib lahun, permainan dan melalaikan. Wazinatun, dunia ini adalah perhiasan. Wazina, ya orang sampai lupa fungsi baju. Padahal buat tujuan baju itu kan melindungi diri, ya mantesin kalau kita pakai. Atau kalau perempuan lain lagi, baju buat perempuan nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Cuma karena zina perhiasan orang disibukin sama baju. Makanya jangan heran, baju sekarang tuh mereknya di depan bukan di belakang. Dulu perasaan baju mereknya di sini loh, sekarang di depan. Seakan-akan minta dilihat, ini loh merek aku gitu loh ya. Look at me-nya kelihatan banget loh, berubah fungsi. Dulu orang beli baju bahan tipis karena musim panas, ya kan? Beli bahan tebel musim dingin. Dulu tuh begitu. Sekarang beli mulu, tanya kenapa? Lagi diskon. Kalau enggak warnanya lucu, bentuknya unik, udah hilang fungsi baju. Itu zina tuh. Dulu orang beli motor mobil memang alat bantu nyampe ke sebuah tujuan. Makanya melegenda lah motor-motor jadul. Kenapa? Karena bobot keikhlasan si pemiliknya dulu. Lain sama orang sekarang, tren. Cuma gara-gara lihat Zaiful Hadhara, lihat peradaban palsu berbentuk Google dan lain sebagainya itu, wih keren nih, beli ah. Ini sama juga orang belanja baju online. Ngelihat sampelnya bagus, emang dia mau bagus pakai baju apa aja kan, lu malah yang cerita kan gitu. Beli online, datang ke rumah dipakai, innalillah ya. Jadi kayak nenek-nenek lihat orang-orangan toko ketawa. Saya pernah ngeliat tuh di Sogod. Nenek lihat orang-orangan toko, dia duduk di wheelchair gitu. Aduh, ini pasti lagi ngayal kalau dia yang pakai kayak bidadari nih. Ya orang-orangan toko mah ya mau diapain juga, mau udah bagus, dibentuk jenjang fisiknya, anatominya cakep betul. Nah, kalau Anda ya ini orang-orangan toko pakai baju warna-warna ngejreng, ada pink, ada kuning, ada hijau ngejreng. Ada bilang, kalau Anda yang pakai cakep nih. Pas dia pakai beli, ya Allah ngaca kaget diri kayak ular sirsak, betul subhanallah. Hijau ngejreng. Subhanallah. Jangan suka maksain sesuatu yang memang kita nggak butuhkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Anda mesti berilmu. Kalau nggak bermanfaat, khalas.
Jangan paksakan sesuatu yang Anda inginkan, tapi yang Anda butuhkan. Karena kalau sudah pakai bahasa butuh, nggak diminta pun Allah kasih. Tapi kalau cuma sekedar keinginan, ya Rob, Allah nggak kasih yang kita pengen, Allah cukupi yang kita butuhkan. Agama seperti itu. Hati-hati, dunia ini zina. Wa tafakhurum bainakum wa takasur fil amali wal aulad. Dunia ini tafakhur, bermegah-megah. Bermegah-megah, nggak tahu gede-gedean rumah buat apa. Saya pernah datang ke satu rumah, innalillahi, rumah gede banget, masya Allah. Pintunya aja hampir 6 meter, gede bener tuh pintu. Saya bilang orangnya segede apa gedenya? Saya lihat di Petra, waktu saya ke Petra itu di Syam, di Yordan sana, kan ada beberapa bangunan di dinding gunung gitu kan. Itu memang orang Petra itu dulu orang yang bisa ngukir gunung karena tinggi mereka 60 hasta. Jadi 60 hasta kali 30, 18 meter. Wajar kalau dia bisa ngukir ini ya. Nah dia bikin pintunya itu setengah badan dia. Kenapa? Karena mereka punya attitude, punya adab menunduk ketika masuk rumah. Ya jadi mereka dengan alam mereka lah, adat mereka lah gitu ya. Itu setengahnya aja setinggi itu, makbul, orangnya 18 meter. Ya kan saya ngeliat kayak gini, seberapa gede nih orang. Pas keluar 155. Oh, Masya Allah. Tinggi loh kata. Coba tuh pintu dibagi 2, kasih deh masjid yang butuh pintu ukiran, kan cakep betul. Lihat rumah orang kaya, waduh, ini batunya jenis batu apa, giok stalaktit lah, kalau dipotong tuh kayak onyx, batu onyx tuh ya. Kalau di senter lampu kan nyala tuh kan. Waduh, ini hampir tiap orang kaya temboknya sekarang dari gituan tuh. Kan hati kita ini pencinta alam mikir, ini berapa goa hancur gara-gara dia nih gitu loh. Segitu egonya gitu loh. Segitu egonya sampai merusak alam buat urusan pribadi. Apa nama kalau bukan tafakhur? Tafakhur. Dulu rumah kecil pengen gede, garasi dilegain, lama-lama miring juga. Mobil dikoleksi, motor dikoleksi, dipakai juga kagak. Kalau investasi nggak apa-apa bro, silakan. Mungkin next time akan lebih mahal, lain ya. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau pada akhirnya jatuh, buat apa? Orang yang sempurna dalam keagamaan itu meninggalkan yang nggak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Iya, jangan tafakhur. Wa takasur fil amwali wal aulad. Kalian lupa harta cuma titipan. Kok kalian berbangga-bangga dengan jumlah angka harta dan anak? Anak titipan Allah, Allah bakal ambil nih anak, balikin ke peruntukan. Ada anak orang tua menangis karena anaknya autis. Ustadz, ini ujian berat buat aneh Ustadz. Anak aneh ini ada autisnya, ADHD lah, beginilah begitulah. Aduh, kira-kira gede kantor mana yang mau nerima dia? Kira-kira kalau gede nanti siapa yang mau kawin sama dia? Saya bilang, ya Allah bu, kenapa ngomong begitu bu? Ya wajar kan, orang kerja, orang nikah kan wajar. Ya memang siapa bilang kurang ajar bu, pasti wajar bu. Cuma jadi permasalahan, ibu bisa jamin ya anak sampai gede kerja, sampai gede dia nikah. Ya nggak tahu, ini kan khawatir doang, khawatir dari setan bu, hati-hati bu. Allah ciptakan ini anak buat ibadah. Bicara nanti dia nikah, dia kerja dapat rezeki, dia mati, urusan Allah, bukan urusan kita. Dientengin bu. Balikin ke hukum asal. Tuhan cuma nitipin. Tuhan nitipin anak ganteng, anak cantik. Tuhan nitipin anak tinggi, anak pendek, anak putih, anak hitam, anak gemuk, anak kurus. Itu titipan. Sempurna nggak sempurna itu titipan. Yang nitipin bakal nanya, bakal manggil, bakal ngoreksi semuanya. Betul. Apa peruntukannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Balikin ke hukum asal. Allah titipkan anak ini untuk ibadah. Nah bicara ibadah ada bab tersendiri nanti setelah kita bahas ya. Masya Allah. Jadi jangan disibukin sama penampilan, apalagi sampai izhar, pengen orang lain lihat. Akhirnya orang yang bersedih karena anaknya nggak ganteng, nggak cantik, mungkin ada kekurangan, malah cenderung dekat sama agama. Malah yang anaknya ganteng, yang anaknya cantik, nggak kenal agama. Banyak gak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat pada fisik kalian, pada penampilan kalian, baju kalian, performance kalian, tidak. Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Ini yang kita lupa. Dunia cuma panggung sandiwara. Skenarionya Allah yang bikin. Balasannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun di dunia sekedar kita enggak berilmu tentang itu. Wa tafakhurum bainakum wa takasum fil amwali wal aulad. Sampai Allah bilang gini, kamu lihat deh, sedikit bergaul, anak-anak motor tarik gas sedikit, lihat deh, lihat puncak, lihat bukit tuh. Makanya orang jangan identik ngaji cuma di masjid. Oh nggak bisa tat kajian di masjid. Jangan bilang nggak bisa bro. Bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Itu kita akui. Kita jaga masjid. La masjidun usissa ala taqwa min awwal yaumin. Ya, wajib dijaga itu masjid. Bumi yang paling Allah cintai masjid. Cuma jangan bilang nggak ada kajian di luar masjid. Ajakan Allah kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Ada gak di masjidnya ayat? Ayatnya ada sih, buktinya ada gak? Enggak. Kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Seperti hujan yang turun membasahi bukit. Di mana ada bukit? Di Pondok Gede. Betul. Keluar deh dikit supaya lihat tuh bukit. Orang laki sih sering nih dengar kalau imam Jumatan baca tuh. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, lu mikir kan itu. Fadzakir mikir. Innama anta mudzakir. Ya, kamu tuh bisa mikir. Allah bilang, tidakkah kau lihat bagaimana onta diciptakan? Suruh lihat onta diciptain, dan onta nggak ada di Bekasi Pondok Gede, betul? Lega Arab lihat tuh onta gitu lah. Jangan cuma selfie. Ini Allah ngasih tahu onta. What's wrong dengan apa, dengan onta ini ada apa gitu dengan camel ini? Lihat langsung apa keunikan onta. Masa nggak terpancing jadi ulil albab? Onta itu kalau mau diambil susunya beda sama sapi yang diem aja. Kambing masih diem aja. Kalau onta nggak bisa. Mesti diikat satu kaki depannya, tinggal 3 onta. Saya lihat langsung, oh, sehingga kaki 3 dia nggak bisa jalan. Tinggal diperah susunya. Tapi susunya nggak mungkin keluar kalau dia nggak ngelihat anaknya. Anaknya lewat, susunya keluar. Onta aja mau nyusuin bu. Subhanallah. Mama sekarang takut nggak mau nyusuin. Kalau mau onta. Onta di gurun tuh kalau onta merah mimpin 7 betinanya. Maka kan korban itu kalau onta merah 9 orang. Kalau sapi kan 7, betul? Ontanya. Kenapa? Karena memang onta merah tuh punya 8 betina. Dia pimpin di gurun tuh. Kadang-kadang dia mundur, dihitung lagi tuh apa betinanya. Kalau kurang 1 di stop. Dia cari dulu baru jalan lagi. Onta aja paham pak. Lihat, onta tuh unik banget. Ya kita tinggal di gurun nggak bakal bisa survive. Onta bisa. Ya. Onta nggak bingung nyari air, di bawah air kemana-mana. Unik lah onta intinya sudah ya. Allah bilang lihat, onta nggak ada di masjid, adanya di gurun sana. Wa ilas samai kaifa rufiat, lihat langit ditinggikan. Lihat, mana ada langit-langit, langit di masjid ada langit-langit. Langit nggak ada kan? Keluar. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi dihamparkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat gunung dikokohkan. Intinya Allah ajak keluar. Nuntut ilmu di mana aja tanpa meremehkan kemuliaan masjid. Jadikan masjid sebagai tempat yang paling Allah cintai, sehingga sakral ini masjid. Ajakan kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Seperti hujan yang membasahi bukit yang kering kerontang, hijau, kemudian gak lama ini berubah warna. Kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatuh, summa yahiju fatarahu musfarran. Sumayakunu hutaman, dari hijau jadi kuning, kuning jadi kering. Wa fil akhirati adzabun syadid. Kemudian nanti di akhirat ya kemungkinan cuma 2. Azab yang pedih atau ampunan dan keriduan dari Allah. Enggak ada lagi yang lain. Ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu.
kenikmatan yang menipu. Nah, kalau begitu Ustaz, berarti kita mesti mengerti Ustaz, mesti memahami bahwa kita ini butuh aset dunia akhirat. Ya, aset dunia akhirat ini yang beresiko nanti keterasingan di bumi. Karena akan terjadi kiamat dengan hukum sebab akibat. Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia. Allah nggak pengen yang buruk, cuma kita melakukan keburukan yang banyak gitulah. Makanya ulama membuatlah metode pendidikan untuk kita mau nggak mau siap menjadi orang yang asing. Satu guru ya 1000 murid lah. Nggak mungkin 1000 murid 1000 guru tuh nggak mungkin sudah. Ya, pasti seperti itu. Satu bongkah berlian itu di tengah gunung yang besar. Satu butir mutiara di antara tumpukan lumpur dalam pantai. Pasti kebenaran tuh nggak banyak. Ya. Nah, ini yang dikatakan kemuliaan. Nah, agama ini menggiring kita untuk tahu bahwa kalau begitu didik anak kita dengan pendidikan yang betul, didik diri kita. Karena agama juga pada akhirnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu. Maka otomatis kita yang belajar atau keluarga yang belajar, dunia akan membuat kita asing. Sebenarnya keterasingan tersebut lambang cintanya Tuhan. Ini kalau semua berlian nggak ada artinya. Saya masih ingat dulu zaman kita masih di pesantren ya, di awal-awal tahun 80-an dulu ya, itu Pak Kiai suka ngomong ya, kalian itu seperti tumpukan berlian. Ya kalau berlian setumpuk ya biasa aja kelihatannya gitu lah. Kalau pengen nampak kalian berlian ini punya nilai yang bagus, nanti ketika kalian sudah keluar dari sini, seperti berlian yang dilempar ke tengah pasir, akan nyala-nyala kalian. Hikmahnya apa? Kalau kalian pengen tahu nilai kalian, siaplah menghadapi ujian. Karena keterasingan itu membuat kalian berbeda. Ya, orang akan tahu butuh kalian ketika kalian sudah nggak ada. Orang baru berasa punya ketika sudah nggak ada. Itulah keterasingan. Ya, ayo kita berbuat baik buat negeri ini, untuk membuat Indonesia jadi negeri yang baik susah. Ya, sampaikan kebaikan, jangan lelah. Sampai satu waktu nanti ketika kita sudah nggak ada, orang Indonesia akan berkata, pernah ada kita di Indonesia, itu yang baik. Ya, seperti ulama mencontohkan seekor burung pipit yang membawa air di ujung patoknya itu kan, kata ulama, untuk membantu mematikan api yang membakar Ibrahim. Cerita itu mengatakan, saya nggak katakan benar cerita wallahu alam, tapi sering dipakai untuk sebagai amsal. Dicibir, wahai burung pipit, air di ujung paruhmu itu mana mungkin bisa mematikan api yang membakar Ibrahim. Ya si burung pipit juga tahu emang nggak bakal bisa, mendingan nggak usah nyaut. Karena kalau nyaut tumpah tuh air, betul, mendingan diem dah. Pokoknya yang dia tahu sampai di dekat api lempar tuh air, ambil lagi lempar tuh air, ya. Ya, tuh burung pun yakin memang nggak mungkin bisa matiin tuh api. Karena urusan Tuhan itu, Mak. Tapi ya satu waktu nanti orang akan berkata, saya pernah ada andil untuk mematikan api tersebut. Toh pada akhirnya Allah yang mematikan apinya. Dan buat Allah, Allah bukan makhluk, sang pencipta makhluk. Allah nggak butuh waktu mematikan api tersebut. Walaupun Allah mampu memerintahkan, hei hujan turun, Allah bisa aja bilang begitu. Cuma kan lama, mendung dulu, geledek dulu, gerimis dulu, baru gedean dikit. Lama keburu gosong. Tuhan juga bilang, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api dingin, selamatkan Ibrahim. Ini masyiahnya Allah. Jangan dijadiin wirid debus gitu loh, wirid debus. Ada orang-orang yang suka main debus pegang api itu wiridnya ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu bahasa Tuhan, bukan bahasa kamu. Ya kalaupun nanti Nabi bisa punya mujizat kayak begitu, Ibrahim punya mujizat ya, itu kan Ibrahim Nabi, lu siapa kan gitu.
Kita ini kadang-kadang suka gampang melakukan diri dengan sesuatu yang ada di Quran, padahal kita bukan itu gitu, bukan layak untuk itu. Lah, khalas. Lihat cara Allah. Ada andil untuk berbuat kebaikan. Makanya didik. Kita mengerti ada asas dalam pendidikan. Urgensinya juga ada. Asas yang pertama, tolong ya, ketika kita nanti akan diuji dengan keterasingan, tapi kan resikonya terkenal di dunia, terkenal di langit nanti di akhirat gitu ya. Iya. Kita disuruh betul-betul paham asas keagamaan. Jangan sampai diri ini, keluarga kita, anak-anak kita tidak kenal agama. Ya, kalau bicara talent sih nanti qad ja'alallahu likulli syai'in qadran lah. Semua orang punya takdir lah, punya qadran, punya mikdar, ukuran. Anda kalau ngelihat orang sukses jangan ikut-ikutan bisnis yang sama, beda rezekinya. Semangatnya boleh ditiru. Ya, karena bisnis nggak bisa ikut-ikutan. Akhirnya rugi sebelum berbisnis nanti. Saya paling pegel sama anak-anak sekarang kalau berbisnis itu belum mulai udah rugi. Tat doa ini tat, anda lagi jual rumah tat buat bisnis, belum bisnis udah rugi jual rumah. Tat minjem duit tat buat bisnis, lu belum bisnis udah rugi udah minjem. Gimana mau mulai? Kan nggak bisa. Terus gimana ya? Harus kerja dulu di bisnis tersebut, jadi pegawai, punya nilai, punya modal, franchise, maju silakan jual barang, ada prospek. Lalu ini prospek belum jelas sudah rugi, nggak ada dalam agama, nggak ada seperti itu. Jangan. Ya, agama dulu, agama dulu. Mau bicara dakwah buat orang lain, buat diri kita bicara agama. Ya bicara agama, bicara kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Karena kita butuh Allah dan ridhonya. Dan kita butuh contoh Muhammad dan apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan kita butuh yakin kalau Islam yang kita di atas ini syariat. Yang jangankan orang biasa, yang beriman pun Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang yang beriman masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Orang beriman disuruh masuk Islam sama Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang yang beriman yang total masuk Islam. Jangan kaleng-kaleng. Tapi ingat, agama nggak paksaan. Jadi kalau memang anda belum sanggup, ya tenang, nggak apa-apa, jalan aja terus. Jangan takut dengan cemoohan orang. Karena kalau munaslayan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Kajian di mana-mana ngaji, kerja di bank konvensional. Dikata kajian sih kajian, tapi tetap aja penampilannya belum syar'i. Gitu ya. Emang orang mah nggak ada selesainya. Pasti anda sedang hijrah di tengah orang yang belum hijrah, asing anda. Asing, udah pasti asing. Ya, wallahi anda berpenampilan syar'i di tengah masyarakat yang belum syar'i, ya siap mental. Nabi sudah kasih solusi, makanya al-jar gobladar. Kalau pengen tinggal di sebuah tempat, ya sebelum beli rumah lihat lingkungan dulu. Lingkungannya sudah syar'i belum ya siap mental. Silakan beli nggak apa-apa, cuma siap mental. Ya, kecuali kalau anda lihat memang udah syar'i, nah anak bismillah anda punya teman. Ya enak, kita lingkungan yang sudah sepaham nih enak. Ya belajar juga enak, saling mensupport di antara kita. Kalau belum ya siap mental, nggak apa-apa. Ismasyita, hidup terserah kalian. Gak ada masalah, cuma al-jar gobladar. Lihat dulu tetangga, baca lingkungan sebelum beli rumah. Kalau sudah paham, udah ngerti baru beli, anda bisa hidup nanti insyaallah. Ya kenapa? La yadkhulul jannah man la yukrim jarahu. Bahkan bagian ke sorga itu ketika memuliakan tetangga kita. Kalau enggak muskilah. Masya Allah, agama bikin begitu. Suruh asas keagamaan ditingkatkan. Yang kedua, asas sosial. Dengan agama ini alat bantu kita bermuamalah dengan masyarakat. Jangan anda yang bisa agama malah nggak bergaul. Ada yang salah ini. Apalagi emosian, nggak menyiapkan maklum. Lelaki yang baik itu kan lelaki yang khiyar, kata Rasul. Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian yang paling dengan perempuan kalian. Khiyar itu khiyar. Sahabat Huzaifah ibn al-Yaman yang menerjemahkan. Al-khiyar huwa sifatul ulama, sifatnya ulama. Apa sifat ulama?
menyiapkan maklum. Ulama menyiapkan maklum. Ulama tahu hidayah urusan Tuhan, tugas dia nyampein. Sampai Futuh Madinah, Nabi pindah ke Madinah kan, hijrahnya itu kan. Beliau menutup diri dengan sarung. Menutup diri dengan kain sarung. Kenapa? Karena ada perempuan berdendang di sekeliling dia, nyanyi. Abu Bakar ngomel dong. Ada Nabi di antara kalian, cuma kalian masih berdendang kayak begini. Mana akhlak kalian? Nabi buka sarungnya. Abu Bakar sudah. Mananya Abu Bakar? Ini adat mereka. Sudah. Nabi nggak menghakimi. Kenapa? Dalil belum sampai. Belum ada turun ayat tentang masalah ini. Khalas. Nggak disalahkan. Makanya ketika Mu'az bin Jabal dikirim ke negeri Yaman, negerinya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Yaman itu orang Kristen. Rajanya itu raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ingin memindahkan Ka'bah, ingin membangun gereja di San'a. Orang-orang Kristen banyak, makanya Yaman suka bernyanyi. Orang Kristen bernyanyi di sana. Diperintahkan oleh Nabi, Mu'az datang ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'az, kau akan datang ke negeri ahlul kitab. Tahu negeri ahlul kitab ya? Negeri yang punya rujukan kitab suci. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwahi nanti, ajarkan syahadat. Jangan ngomong perbedaan dulu, ajarin syahadat dulu. Maksudnya apa? Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Ada konsekuensinya, nafi wal isbat, menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah. Ya, wa anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya 4, beribadah taat dengan perintahnya, menjauhkan larangannya, percaya dengan yang dikabarkan, tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Kabarkan dulu. Bicara Islam, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghaira Islam dina falyaqbal minhu. Al-anbiya dinuhum wahid. Semua nabi agamanya satu, itu Islam. Akui. Ajarkan mereka. Ajarkan kalau nanti nabinya itu dalam dakwah, kata Nabi, dakwaku dengan nabi sebelumku, rasul sebelumku, seperti bangunan yang sudah sempurna, cuma satu bata yang belum terpasang. Akulah bata tersebut. Nabi nggak merusak, cuma mewarnai indahnya dakwah, sehingga nggak gampang terprovokasi dalam khilafiyah. Kenapa? Belum sampainya dakwah. Kalau dakwah sudah sampai lain cerita, nanti ada jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perdebatan. Cuma bukan debat kusir. Kita berdebat dengan ahlul ilmi, bukan dengan ahlul hawa. Ya, bukan dengan orang yang berbuat bidah. Ya, ini ahlul bid'ahnya. Beda orang yang berbuat bidah dengan ahlul bidah, beda. Ya, sehingga jangan terprovokasi. Agama ini Masya Allah betul-betul digiring kita pahamnya. Ada asas sosial. Yang ketiga, ada asas politik. Memang politik itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya siasat artinya. Dalam Islam nggak ada siasat kecuali di medan tempur. Nggak ada politik kecuali di medan tempur. Kenapa? Politik itu isinya kebohongan. Nggak bisa Anda berpolitik kalau nggak bohong, nggak bisa. Dari awal Anda mau dipilih sudah bohong. Udah. Penampilan, janji-janji indah, lah sudah bohong kalau nggak nyogok, iris di kuping. Pasti riswah, udah nggak mungkin. Mindsetnya balik modal, udah pasti, udah. Kenapa? Karena politik itu siasat. Tapi ya kita mesti tahu dalam hidup ini ada siasat. Tapi tetap nggak menghalalkan yang diharamkan, sebaliknya nggak mengharapkan yang dihalalkan. Ada politiknya ada. Kita mesti paham itu supaya jangan terlena. Karena kalau tidak, politik orang-orang jahat ini akan merusak agama kita nantinya. Kita mesti paham, oh ini siasat, oh ini kita ngerti lah gitu ya. Buat mereka seperti di pertempuran, buat kita nggak ada pertempuran kok. Sehingga kita akan selalu paham dengan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, wawasan. Jangan berguru dengan cuma satu orang. Orang-orang mulia, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, ribuan gurunya itu. Antum jangan terikat dengan satu guru aja. Antum senang dengan guru boleh, cuma berguru dengan banyak orang. Lihatlah bagaimana indahnya agama di tangan orang-orang soleh.
Kemarin beberapa bulan yang lalu saya duduk di majelis Muhammad Shalih Suhaimi di Madinah. Beliau ya Masya Allah orang tua yang sudah mulai buta matanya. Tapi kalau udah ngomong masalah tauhid, ini yang beliau ucapkan kita hafal, ngikutin pun bisa ikutan. Karena dalilnya sama loh, rujukan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma di majelis itu para masyayikh duduk di situ. Orang-orang soleh, para guru duduk di situ. Ini guru-guru yang duduk dengerin saya ngomong ini bukan nggak tahu. Cuma dia ingin melihat bagaimana ilmu di tangan orang soleh. Berguru ke semua orang. Pisau itu kalau di tangan tukang jagal, ya motong kambing, motong sapi. Di tangan tukang buah ya jadi rujak, betul. Di tangan tukang bawang orang Brebes berambang goreng, betul. Dan lainnya lah ya peruntukannya. Itu yang mesti kita lihat betapa indahnya ketika ilmu masuk ke semua lini kehidupan. Berguru, kita butuh wawasan. Karena yang kita lihat di luar bakal kita praktekin di rumah. Rumah itu kan home sweet home. Rumah itu kan little boarding buat kita. Pesantren kecil buat keluarga kita gitu loh. Ya orang laki mesti berilmu. Wah dulu zaman kita masih kecil, ayah kita keramat di mata kita. Kenapa? Karena dia suami, dia juga guru untuk istrinya. Sampai tahun 2000 saya masih ingat Pak, jamaah ya Ustaz tolong dong bikin kajian buat khusus perempuan. Susah banget majelis perempuan sampai tahun 2000 Pak. Kemarinnya banyakkan majelis perempuan ketimbang laki-laki, betul. Ya, kalau hari libur gini kali kita masih bisa tabligh. Kalau hari-hari biasa perempuan lebih banyak Pak. Lebih banyak Pak wallah Pak. Sehingga akhirnya perempuan menggurui suami. Kak, ini kenyataan. Sampai Oktober 2024 Pak, laporan dari KUA Pak ya, itu perceraian dengan pernikahan 73%, 27% Pak. 73 perceraian, 23% itu pernikahan Pak. Dan dari 73% pernikahan itu ya, 80%-nya perempuan minta cerai. Khulu. Ajib ya, Masya Allah. Karena kita orang laki ini agak susah untuk duduk di majelis ilmu kecuali cuma hari libur. Padahal kita tinggal di negeri yang Masya Allah, mau kajian kapan aja gak ada yang larang loh, asal kita mau semangat nuntut ilmu. Udah gitu media sosmed ini kan dekat dengan kita kan. Kalau kita gak bisa datang ke masjid, kita bisa online. Tinggal kemauan kita nuntut ilmu, mau gak? Kalau mau, dan kita butuh wawasan. Sehingga jangan terlalu asing-asing dengan agama. Ya, sehingga kalau kita nggak asing dengan agama, kita tahu sepenting apapun dunia ngikat kita Pak. Kalau Tuhan sang pemberi rezeki manggil, tinggalin dunia. Karena kalau tidak, kenyataan depan mata Pak. Makin tinggi jabatan kita, makin tinggi posisi kita dalam perusahaan, makin besar usaha kita, wallah, makin sering masbuk kita. Dan minta dimaklumin. Itu siapa lagi terlambat? Shh, bos, donatur. Tapi kan dia terlambat. Yes, wajar, rapat. Dia sibuk. Dulu dia waktu masih kosong juga dia yang ajan, dia yang qomat, dia yang imam, sepi masjid tuh. Karena udah sibuk. Allah juga paham. Allah juga paham. Lagi-lagi minta paham Tuhan gitu loh, minta dispensasi. Ini kehancuran. Justru orang itu kalau udah betul-betul kenal Allah, dia akan takut dunia, dia akan kurangi dunia. Karena dia nggak pengen dunia yang Allah jadikan anugerah rahmat untuk kita manfaatkan menjadi penghalang cumbunya dengan Tuhan. Ini yang dia nggak mau. Allah sudah bilang tadi kan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pakai dengan dia Allah kasih sama kamu, pakai untuk urusan akhirat, tapi jangan lupain dunia. Suruh dunia cuma sekedar. Ini sudah bablas, agama yang sekedar. Dunia nomor satu gitu. Emang nggak cukup takziah kemarin ada mayit yang dikubur tuh, teman kita yang kaya banget tuh. Lihat tuh orang kaya tuh, apa yang dia nggak punya? Waduh, Masya Allah, rumahnya gede, banyak lagi, lahannya di mana-mana, mobil, motor punya, aduh banyak banget. Lihat tuh mayitnya tuh, mayitnya lihat dibawa ke kuburan kemarin. Nggak ada yang bawa SHM, itulah. Nggak ada yang bawa BPKB, STNK, nggak ada. Lihat, 3 nganter, 2 balik, 1 menetap.
Sanak famili harta dan amal soleh. Sanak famili harta balik yang tetap amal. Dan ini kenyataan. Terus apa yang mau kita banggakan dari dunia? Oh enggak kan, kalau orang kaya kurung batangnya beda, pakai remote. Pakai remote. Mengarang pakai remote dari mana? Mau kalau orang kaya kuburannya di San Diego Rawang malaikatnya pakai dasi kubu-kubu. Pakai serbet di tangannya gitu. Sama aja nggak ngefek di mata Allah. Mau kaya mau miskin nggak ada yang bawa banda. Emang kita orang agama sono. Nggak ada dalam Islam. Yang kau miliki cuma titipan di dunia. Yang nitipin bakal nanya. Bahasa Tuhan umum kok. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka itu. Cuma numpang lewat. Pengen tajir banyakin merekanya. Jangan terlalu korek dengan dunia. Manfaatin dunia untuk akhirat. Mumpung masih dipercaya sama Tuhan. Nanti ada masa sudah gak dipercaya. Kata dipercaya gak dipercaya ini bukan urusan kerja kantor Pak ya. Ini juga mindset kita mesti dibuang nih Pak. Kita nih di Indonesia ini produk Belanda Pak. Apa produk Belanda? Kita tuh kalau di umur 55 yang kita omongin pensiun. Merek obat herbal umur 50 tuh. Zaman kita 30-an ngomong branded, merek baju, merek celana, merek sepatu, merek motor, mobil, sepeda. Umur 50 ke sono merek herbal. Ini bagus loh. Asam urat hilang. Aku semalam pegel pas minum ini enak tuh. Obrolan kita umur 50 nih Pak. Padahal justru Nabi itu awal gozwahnya itu umur 53 sampai 55. Awal gozwah itu awal perangi Rasul. Awal kita ngefight menaklukkan dunia Pak 50 ke atas, bukan ngomongin pensiun. Orang kalau udah umur 50 udah gak nafsu sama dunia. Yang dia pikirin ini gimana anak ke depan, gimana istri ketika kita tinggalkan nanti bisa survive atau tidak. Apa jariah yang sudah kita perbuat dewasa kita usia kayak gitu. Jangan malah ngedon. Ini mindset kita kalau udah 50 langsung lemah. Ngomong bareng batuk. Iya. Kayak ustadz muda naik mimbar suaranya berubah. Saya bilang lu ngapain berubah suara? Di bawah mimbar, weh apa kabar? Weh gimana? Pas naik mimbar, innalhamdulillah. Jadi tua di mimbarnya gitu loh. Apa karena tua jadi wibawa gitu? Ya enggak gitu ya. Yang penting bobot yang disampaikannya gitu Pak ya. Ayolah hidup ini al-lazifi apa adanya sudah ya. Berilmu sebelum beramal kita ya. Wawasan penting. Kemudian asas kejiwaan. Asas kejiwaan. Tadi mesti punya skill kita. Paham diri. Ini ibu nih madrasah nih. Kasih bocoran ke bapak nih. Ibu yang tiap hari sama anak-anak kelebihannya apa itu yang kita kursusin. Jangan spekulasi pendidikan yang belum tentu cocok dengan masa depan dia. Pak, kayaknya anak kita nih Pak, kalau kita sekolahin jadi dihukum bagus deh. Maksudnya apa? Saya yakin dia jadi hakim deh. Kok bisa tahu gitu? Kenapa Pak? Tiap hari megang palu, misalkan gitu ya. Dia yang tahu, biarin nggak apa-apa. Ya. Mana tahu kan? Ya, kamu yakin? Tegas kok udah ngomong hukum gitu ya. Kali jadi tukang bangunan juga kita nggak tahu. Kalau yang kecil sih aku sih pengen bukain salon deh. Kenapa? Ini anak satu perempuan ganjen dan mulu dandan. Kalau yang satu lagi tuh tinggal metikin daun bonsai pakai tanah diulek jadi gado-gado gitu loh. Bikinin catering nanti atau apa gitu loh. Dari kecil kita sudah ngeliat skill nih anak. Didik agama terlebih dahulu. Biarlah dia menguasai agama, hafal Quran dulu dia sampai betul-betul dia paham. Masya Allah. Baru nanti yang lain-lain. Iya, asas wawasan tuh penting. Asas kejiwaan juga penting. Kalau anak sudah punya kelebihan, dia mudah bergaul. Ibu-ibu ya tolong jangan paksa anak ke pesantren dulu kalau dia belum punya kelebihan. Nanti khawatirnya ibu merasa anak ibu dibully karena nggak punya kemampuan. Persiapkan anak masuk pesantren. Ya, karena anak masuk pesantren karena 3 hal. Hal yang pertama orang tua udah nggak nyanggup sama dia. Ini paling banyak nih. Yang kedua harapan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Ya. Ikut kajian denger ustaz ceramah enak, anak aku harus kayak gitu juga gitu ya. Padahal kemampuannya beda nanti nasabnya juga nggak sama udah ya.
Yang terakhir nih, anak sadar sendiri masuk pesantren, ini yang paling penting. Persiapkan anak untuk dididik. Persiapkan sehingga nanti dia mampu untuk bisa bertahan dengan teman-temannya. Kalau enggak nanti bahasanya bully. Kalau enggak dididik, habis bangun tidur ngerapiin kasur, enggak dididik masuk kamar mandi bawa salin, keluar sudah salin, enggak dididik untuk on time bangun, enggak dididik, ya nanti ketika dianggap lelet sama teman-temannya kayak dibully. Nggak dipersiapkan anak untuk survive. Ya tolong didik mereka biar kejiwaannya hidup. Anak punya kelebihan. Ya didik mereka berenang, berkuda, memanah, bergaul, yang sampai bisa, Pak jangan eman, kursusin anak Pak sampai dia punya skill. Sehingga kalau dia sudah punya skill, ada kelebihannya, dia akan bangga. Tiap daerah tuh bisa bangga dengan daerahnya masing-masing. Cuma karena apa? Ada kelebihan di daerah tersebut. Padahal nggak seberapa kelebihannya. Oh saya bangga Tat, saya ini orang Brebes Tat, kampungnya bawang sama telur asin. Begitu aja udah bangga dia. Ada yang dibanggain, ada yang dibangga. Oh kalau kita Betawi Tat, kita Betawi Tat. Anak Betawi Tat, makanannya macam-macam Tat, nasi uduk, lontong sayur, kerak telur, macam-macam tuh ada tuh. Begitu aja bikin bangga. Apalagi kalau bicara personal, ada kebanggaan. Nah ini yang kejiwaan timbul. Jangan anak nggak punya kebiasaan, jangan anak dipendelin aja karena kita pengen seperti yang kita inginkan. Jangan. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua sudah pada tempatnya, ada kelebihan masing-masing. Jangan paksakan sesuatu yang anak nggak layak untuk itu, gitulah. Masya Allah. Sehingga dia paham sekali. Oh berarti kalau sampai saya ini mendidik anak untuk jadi orang yang berilmu, pun nanti diuji dengan keterasingan di dunia, demi Allah dia terkenal di langit. Karena poin Allah di langit itu memberikan yang terbaik buat dia. Sehingga kalaupun dia menuntut ilmu, dia tahu tujuan menuntut ilmu. Apa tujuan menuntut ilmu? Yang pertama, menanamkan dan memperkuat iman. Tujuan menuntut ilmu itu menanamkan dan memperkuat iman. Karena hari gini kebanyakan anak sekarang kalau sekolah mindsetnya cuma satu, sekolah buat cari kerja. Sebodoh-bodohnya pelajar itu. Wallahi sebodoh-bodohnya pelajar itu. Sekolah buat cari kerja. Ulama tidak, ulama bilang Anda menuntut ilmu yang pertama untuk menanamkan, memperkuat iman. Dengan ilmu iman Anda timbul nih. Sehingga Anda jadi orang yang yakin bahwa ternyata ya awalnya nggak bisa jadi bisa. Dia beriman. Oh kalau bisa sukses nanti setelah dia menuntut ilmu, bukan nyari kerja, menciptakan pekerjaan. Anak yang punya prinsip, nggak apa-apa kecil kepala teri daripada gede ekor kakap cuma ngintil doang. Cakep. Ya. Lebih baik saya yang nyeret sapi bukan megang buntut sapi. Nabi yang bilang, kata Nabi, suruh lihat itu sapi itu. Apa sapi itu kan dicocok hidung ditarik gitu loh. Ini enggak, nanti ada manusia memegang buntut sapi. Ini orang yang enggak punya prinsip. Berilmu, sekolah tinggi, kerja sama bos yang agamanya remeng. Akhirnya masuk dalam sistem pekerjaan yang menghalalkan yang diharamkan. Padahal si bos itu butuh dia yang berilmu. Cuma karena sistem pekerjaan membuat dia terikat, mau gak mau apa kata bos. Jadi mirip kita kayak ngebiayain orang-orang yang gak jelas agama buat berbuat yang enggak. Ini kayak kita naruh duit di bank konvensional. Kan bodoh banget kita. Gara-gara kita ada pinjol. Gara-gara kita ada judol. Gara-gara kita semua gade-gade konvensional. Dari mana tuh? Pinjaman bank konvensional. Bank konvensional uang dari mana? Uang kita. Anda punya duit 2M di bank konvensional. Telepon sekarang, Pak, saya ambil Zohor nanti 1M ya. Gak bakal ada duit Anda di situ. Gak bakal ada. Uang berputar di mana-mana. Kalau konvensional muterinnya di mana? Konvensional. Anda membuat formasi musuh Anda sendiri gitu loh. Saya nggak katakan bank syariah full syariah, tidak. Cuma bank ini kan cuma alat transportasi uang doang. Kenapa Anda berbisnis syariah di bank? Ya jelas nanti ada syubhatnya. Kita membuat bangunan musuh-musuh kita sendiri. Akhirnya sekarang mereka sudah kuat. Duit siapa?
73% Muslim di Indonesia loh. Hampir 90% uangnya di bank konvensional. Udah gitu ngiklanin lagi, Ustadz, antum jangan ngomong-ngomong begitu Ustadz. Hari gini yang mau nolong kita siapa kalau bukan bank konvensional, Tat? Nggak bisa, Tat, kata orang nih. Oh gitu. Iyalah, kami butuh modal buat usaha. Mereka yang tawarkan. Kalau bahasa saya sih begini, ya 1 dirham konvensional sama dengan zina dengan ibu sendiri. Nabi yang bilang 1 dirham konvensional riba sama dengan zina dengan orang tua sendiri, ibu sendiri. Sekarang Anda pakai bahasa Anda silakan. Hari gini kita mau usaha, kalau nggak zina sama ibu nggak bisa, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kesempatan kita bertobat makin sempit, bukan makin tebal. Tampar hati kita untuk begitu, sehingga kita berpikir kita punya Allah. Makanya nuntut ilmu, jadi menanamkan iman, memperkuat iman. Didik anak-anak kita berkata ini la khauful faqr li'anni Abdul Ghani. Aku ini hamba Allah, Allah yang maha kaya. Aku enggak pernah takut miskin. Tanamkan kayak begitu. Bukan menghalalkan yang diharamkan. Makanya la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas li'annahu akil riba. Ada generasi Gen Z yang kita lihat sekarang, yang kalau panik teriak gitu loh. Yang nggak tahu temennya siapa di balik GTA, di balik apa Roblox dia nggak tahu temennya. Anak-anak yang subhanallah, para wanita yang cuma taunya muter-muter lari, ngencengin betis, paha, dada, sama muka gitu. Rumah udah bukan lagi surga buat mereka, lari terus lari. Kalau nggak goyang depan ruko, tiap pagi goyang terus gitu loh. Bukan nggak tahu hukum, bukan tahu. Dia tahu kerudung itu An-Nur ayat 31. Dia tahu hijab itu Al-Ahzab 59, dia tahu. Kerudung panjang. Tapi kalau udah lari, kerudung kecekek lagi, betul subhanallah. Urusan si padel. Ini terjadi sekarang bukan tidak, betul? FOMO, foto di mana-mana. Enggak, aku kan punya grup Instagram perempuan semua. Aku private kok gitu loh. Jangan bodoh Bu. Ibu private, emang teman ibu yang perempuan nggak punya laki? Nih temen aku yang pakai cadar, nih tuh orang ini tuh. Nih bini Ustadz nih, tuh. Bini Ustadz juga bahlul kadang-kadang. Para bini Ustadz dengerin. Ya. Kesian suami kalian dengan nama besarnya. Ya, kalian bukan siapa-siapa. Kalian cuma numpang tenar di pundak dia. Kesian nih nanggung dosa itu. Ini muskilah, ini zaibul hadara Pak. Peradaban palsu ini Masya Allah. Google nih Masya Allah ya. Dipoto oleh Papa Roji di pinggir jalan. Betul? Silakan ambil di sosmed alamatnya ini, bayar sekian. Allahu Akbar. Lau ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kathiran. Kata Rasul, kalau kalian tahu yang aku ketahui, sedikit tertawa kalian, banyak menangis kalian. Malaikat maut menatap wajah kita tuh 4 kali dalam satu hari. 11 kali malaikat maut ngelintar di badan kita. Hampir per 2 jam nunggu perintah menyambut nyawa kita. Allahu Akbar. Yakin kalau diwafatkan sore nanti kita ke surga? Allahu Akbar ya. Gak apa-apa dibilang asing di dunia, tapi diingat di langit kita ya. Jadi ayolah kita beragama dengan betul lah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita lah untuk semangat dalam belajar tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Tafadhal silakan. Apa? Ada mic kalau ada. Ya.
Ya. Iya. Wallahu alam, itu Israiliyat, Anda nggak berani menjelaskan ya. Memang macam-macam. Tadi kayak burung juga kan Israiliyat. Saya mencontohkan cuma ingin mengambil amsalnya aja gitu lah. Kayak kita kayak dulu pahlawan-pahlawan di negeri kita kan untuk bisa melawan Belanda pakai bambu runcing kan sudah nggak masuk akal, Pak. Cuma kan tadi atas berkat rahmat Allah kita menang karena rahmat Allah. Keris, Pak. Bisa ngelawan mortir nggak bisa, Pak. Golok nggak bisa. Hikayat, kerisnya pangeran ini bisa nyala, bisa terbang. Udah itu sudah Israiliyat lah kalau sudah begitu ya. Sama dengan itu, sehingga nggak dibahas. Tapi yang pasti memang beliau dibakar dengan api. Ya Allah alam, barakallahu fiik. Nah, masya Allah. Ini kajian kita lama iklannya bro ya. Ada gak yang datang sekarang dari tempat yang paling jauh? Mana yang paling jauh sengaja datang pengen kajian di Masjid Al-Ikhlas kita? Di Pondok Gede ada. Datang paling, antum di mana? Enggak, MBI jangan ikut-ikutan. Anda Bogor paling jauh. Antum kalah sama Anda. Ada lagi? Fadhal. Mana yang paling jauh? Mungkin ada dari Kerawang atau dari Tangerang ada? Fadhal. Oh, ini warga sini semua berarti ya? Warga kompleks semua? Enggak ada ngaku. Enggak ada warga sini semua? Cijantung. Oh, Setu Bekasi. Setu sih dekat. Ada yang jauh mana? Cikarang. Oh, Cikarang jauh nih. Atau mana? Babelan sama Cikarang jauhan ya. Babelan juga jauh sih mentalnya. Atau di mana? Kelapa Dua Depok. Babelan masih jauhan Babelan nih masih nih. Babelan jauh banget tuh. Tempat jin ngambil rapot Babelan tuh. Jauh banget tuh. Cikarang sini ya, mental jauh ya. Babelan paling jauh kali ya? Cikarang ya paling jauh ya? Udah ya Cikarang ya, jangan nyesel nih ya. Bro yang Cikarang pakai apa kemarin? Pakai motor. Ini pertama kayak penuhin bro. Nah. Kasih. Ada amplop dari panitia tuh. Nyesel. Ya, gua ngomong lagi katanya. MBI kalau kajian boros loh soalnya. Emang nggak bawa besek, bawa amplop soalnya. Ada yang datang sekarang bawa keluarga paling banyak ada. Bawa bini, anak 4, bini 1, bini 2, 3 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan yang nyuruh, kenapa emang terus? Berapa orang Pak? Berapa tuh anak berapa cucu berapa saya nggak tahu tuh Pak. 7 ya. Ada yang lebih jauh dari 7 ada. Motor mobil Pak? Kayak pakai motor jangan Pak Numat. Ini 7 nih keluarga di bawah semua nih anak cucu masya Allah ya subhanallah. Ada yang lebih banyak nggak ada. Buat nih bapak kita kasih jajan sama bensin bro, kasih amplop ya bro. Buat yang datang sekarang, yang usianya paling tua Pak, ada Pak? Enggak ada sih, saya 52 sih. Berapa Pak usianya Pak? 72, masya Allah. Adik mama saya 72 nih orang. Ada yang lebih dari 72 ada? Di bagian angka 75 Ustaz. Boleh sebutin pakai bantu saya 75. Paling tinggi. Ada 76. 76 ada. 75 76. Ini 72 yang laki betul. Ada 80. Berapa? Ada 80 Ustaz. Wow. Ini berapa? Amal 80 banyak kan mana? Jadi gara-gara ente. Barakallah. 78 beliau nih Mas, 80. Ini kayak perwakilan nih. Kalau udah di atas 75 kita boleh deh. Beliau yang 78, kemudian yang di atas yang awat 80 ya. Bagian lantai
Iya, nanti ambil di panitia ya. Ambil di panitia nanti yang buat Ahwat ya. Ahwat 76 kasih juga deh. Masya Allah, saya selalu kalau tua nih. Nah, buat teman-teman yang Masya Allah, ya Allah, kita belum sampai seusia kalian nih, si antum semua. Doakan kita yang muda ini supaya istiqomah insya Allah ya. Karena wallahu alam kita seusia beliau-beliau ini pada mau di majlis ilmu nggak respect sama antum, Masya Allah. Ya di usia yang nggak muda lagi duduk di majlis ilmu, Masya Allah, ini bukti bahwa semangat kita untuk menuntut ilmu tinggi sekali insya Allah ya. Tapi kita masuk pada pertanyaan. Entar dulu saya baca dulu, saya udah nulis ya, baca dulu yang pertama ya. Bentar ya sini ya, baca dulu ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saat ini banyak konten kreator dakwah hanya mementingkan followers atau validasi manusia. Dan yang Ahwat juga masuk dalam frame kamera dengan memakai cadar. Adakah batasan-batasan dalam membuat konten dakwah tersebut Ustadz? Ya sebenarnya selama nggak ada unsur yang mendatangkan kerusakan, ria, sum'ah, ujub, dan niat yang buruk tentunya. Sometimes kita akan mempertontonkan beberapa contoh tentang apa yang baik. Contoh kita punya sekolah nih, mesti ada publikasi kan. Orang pengen tahu apa aja yang ada. Itu kan niatnya memang mempublikasikan. Sebatas memang nggak mempertontonkan hal-hal yang diharapkan masih nggak apa-apa. Atau mungkin memang kita buka usaha, mau nggak mau kita bikin konten dong. Hari gini kan iklan kan dengan sosmed paling gampang ya. Ya. Selama memang yang kita iklankan itu adalah jariah kebaikan ya boleh-boleh aja. Selama nggak melanggar gitu ya. Penting luruskan niat. Yang dikhawatirkan bisnisnya talbis. Ada kolaborasi antara yang hak dan yang batil. Itu nggak diperbolehkan gitu. Tadi maaf kita 76, 78, 80 ya. Yang lainnya umur 72. Umur berapa lagi tadi? 75 ya. Yang akhwat di bawah 76 ada tadi ya? 76 Ustaz. Berapa? 76 ada, 75 ada. Oke, kita 76 80 sudah dikasih hadiah ya. Yang 75 76 udah kan ya. Nah, yang 75 sama yang beliau 72 ini Anda pengen kasih hadiah Quran deh, coba deh. Nanti bisa diberikan beliau satu sama ini satu insyaallah ya. Nanti yang akhwat ambil Qurannya ya sama panitia nanti nih. Assalamualaikum Ustaz, saya nemu uang di jalan senilai 250.000. Mau saya posting takut banyak yang ngaku-ngaku karena nggak ada bukti. Kebetulan nemunya di jalan raya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini pernah ditanyakan di zaman Rasul nih. Ya Rasulullah, aku melihat pundi-pundi uang. Rasul diam aja dengar tuh orang ngomong. Orang nanya lagi, ya Rasulullah, aku menemukan pundi-pundi uang ya Rasulullah. Nabi diem aja. 3 kali tuh orang nanya, aku menemukan pundi-pundi uang ya Rasulullah. Nabi ngomong begini-gini, kamu lihat itu kambing di kebun sana? Ya. Ya Rasul. Punya siapa? Punya orang. Siapa? Ya nggak tahu. Sama dengan itu. Punya siapa? Punya orang kan? Nggak tahu. Ya sudah diemin. Ngapain lo kepo? Atau kalau mau diselamatkan, khawatir hujan atau apa, kasih kepada polisi atau orang-orang yang diwakilkan oleh pemerintah untuk urusan umum gitu loh. Buat kita nggak usah dipusingin. Kali itu orang balik nyari, kita nggak tahu kan. Nabi amsal kan gitu. Kamu lihat kambing di kebun itu? Iya ya Rasul. Punya siapa? Nggak tahu. Sama. Ini juga uang punya orang, nggak tahu punya siapa kan. Khalas. Jangan dipusingin. Ya, mungkin tuh orang jatuh lagi nyari, kita nggak tahu. Seperti itulah hukum dalam agama. Wallahu a'lam ya. Jangan terus diijtihadkan, anak kasih ke masjid. Nangis tuh orang nyari nggak ketemu tuh duit. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke neraka? Pasti. Kecuali dia bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kecuali kalau dia sudah meninggal dalam kondisi syirik. La yaghfir. Allah enggak ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang diampunkan dosa selain syirik itu pun liman yasha.
Apakah boleh menangis atas kematian saudara kita karena selama hidupnya dia selalu susah, tidak pernah enak, tahu-tahu meninggal? Itu lebih baik buat dia nggak susah lagi udah. Menangis boleh, bukan komplain dengan takdir, karena hilangnya peluang berbuat baik. Ya, karena kalau dia meninggal, saya nggak bisa bersedekah lagi. Itu bagus. Itu bagus. Assalamualaikum Ustadz, apakah kami sudah benar atau tidak jika kami menginvestasikan keuangan untuk menyekolahkan anak di sekolah sunnah yang bagus dan kami mampu dan dimampukan Allah, insya Allah. Tapi sering dibilang ngapain mahal-mahal oleh orang lain dan dibilang kita dititip anak, kenapa dititipkan lagi ke pondok? Kalamun la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Kamu yang tahu kenapa menyekolahkan anak di boarding school, karena memang hukum asalnya ibu sekolah buat anak. Ya, tapi kan kalau kita nggak berilmu, Imam Syafi'i saja sama ibunya dititipkan ke Imam Malik. Rumaisah binti Milhan nitipin Anas ke Rasul. Maka jangan dengerin omongan orang. Ya, Imam Syafi'i mengatakan syarat menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama namanya zaka, cerdas. Yang kedua hirsun, semangat. Yang ketiga ijtihadun, kesungguhan menggapai kemuliaan. Yang keempat bulgo, modal. Jangan cari gratisan. Hari gini banyak orang-orang gratisan, kaget kalau ilmu dipakai bayar. Apalagi kalau kajian bayar, rame kajian bayar. Kajian bayar, ilmu dijual. Gue pengen cabein tuh mulut dia pada betul. Ini gratis gak pada nongol gitu loh. Kalau di luar bayar kan nyewa tempat. Yang mau backup nilainya siapa? Kalau bukan jamaah yang hadir, betul. Jangan curiga sama guru-guru kita. Demi Allah, kami mendakwakan sunnah, ini bukan pekerjaan, ini kewajiban. Kita luruskan. Kalau dia pakai gor, dia pakai hall, dia pakai meeting hall dan sebagainya di beberapa gedung, itu sewanya lumayan. Dan mesti dibayar. Kita nggak punya donatur. Sehingga saya berhusnuzon dengan para panitia kajian. Dihitung nilainya sekian, dibutuhkan jumlah jamaah sekian, terjadilah kajian. Tapi kan Ustadz juga online. Kalau Anda nggak bisa karena nggak punya dana, tenang. Ada online kok, bisa. Atau yang gratis juga banyak sama. Saya bikin Golden Age besok tanggal 26 November di Bogor, 3 hari. Seperti biasa kita kajian selama 3 hari, nginep Golden Age. Ya butuh nilai, butuh makan 3 hari, tempat tinggal. Itu kan butuh angka, betul. Sehingga banyak yang mencemooh, ya Rob subhanallah, masa kita mau mengekspos banyak yang kita gratiskan dan lain-lain, subsidi silang dan lain-lain. Ini bahaya sekali. Tanya sama diri Anda, anak Anda kajian tiap hari di sekolahnya, bayar gak sekolah? Khalas. Jadi kadang-kadang kita nih masalah permodalan ini suka jadi omongan di antara kita. Makanya jadi laki yang greget dikit ngapa gitu loh. Jangan cuma mikir punya anak banyak yang bantu. Enggak begitu bahasanya. Kita nge-fight lah buat urusan anak, Pak. Kita belaga sehat, Pak, buat urusan anak, Pak. Malu kita kalau sampai punya bini, punya anak, kita nggak punya tempat. Ayo kita nge-fight. Tolong ibu maklumin, Bu. Biar bapak keluar banting tulang. Jangan dicurigain sudah. Doakan. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh, Allah jaga beliau di luar sana insya Allah. Begitu pula sebaliknya gitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bulghah, ilmu itu butuh modal. Yang kelima sohbatul ustaz, berteman dengan guru. Yang keenam tulaz zaman, panjang umur. Yang ngomong modal ilmu itu ya Imam Syafi'i. Makanya orang nikah dengan manis tato yang mampu membiayai, mampu menyekolahkan, mampu. Kita mampu. Coba kita nggak terdidik buat mampu. Ulama sudah bilang, kita ini orang Indonesia kayak ayam mati di lumbung. Bukan nggak ada makanan, bingung ngolah beras. Lawang tanahnya subur jadi silverman, betul. Tanahnya subur malah ngamen. Tanahnya subur malah minta-minta. Yang bodoh lagi sumbangan beras buat petani di kampung, nggak ngerti saya. Makan ini, makan itu gratis. Biaya S2 gratis, banyak S2 di negeri kita. Biaya S3 banyak S3 di negeri kita. Lebih baik kita berpikir kayak begitu. Kalau sudah semuanya pinter, ya kemuliaan dekat dengan kita. Kadang-kadang kita nggak sampai mikir ke sana. Subhanallah ya. Ini negeri subhanallah. Apa
Apa yang gak ada di negeri kita? Semuanya ada. Kita cuma taunya ini kedebong pisang cuma buat kalau lagi banjir, memandiin mayit. Tanya di luar negeri itu kedebong pisang berapa harganya tuh? Daun kelor cuma res-resan daun kering yang kita sapuin. Tanya di Singapura berapa nilainya sama dengan daging khas yang termahal. Pohon ketapang di pinggir jalan itu tuh, daunnya dipakai buat apa? Ternak udang windu dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, kita nggak teredukasi gitu loh. Anda bangga dengan batu di tangan Anda yang jualan cuma harga 500 ribu, 300 ribu. Di luar negeri batu Anda tuh kret nilainya. Nggak main-main. Kita dibikin nggak paham dengan negeri sendiri. Jadi budak di negeri sendiri kita. Makanya ayolah kita belajarlah, kita bikinlah kajian tentang bisnis Islam yang betul kayak gimana. Kita buka sejarahnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Amr bin Al-As petani yang sukses, Abdullah bin Umar vetening yang sukses, atau Zubair bin Awam di hari tuanya ngefet jadi orang yang paling kaya di antara yang kaya sehingga dia memberikan warisan rumah terbuat dari batu akik buat anaknya Urwah bin Zubair. Bongkar sejarah. Orang hebat banyak di negeri kita. Ya, cuma kita nggak pernah contoh mereka. Mindset kita keluar negeri. Western, ada westernisasi. Belajar sama orang bule bukan ngambil ilmunya, sama-sama nguningin rambut doang yang ada kita. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bersabarlah dalam mendidik anak dan jadikan ibadah. Bagaimana jika memiliki anak yang sudah balik, yang kadang sangat menguji sabar, hampir setiap hari mengingatkan sholat dan nasihat yang lain, tapi terkadang tidak dihiraukan. Sedih Ustaz, hati merasa gagal dalam mendidik. Apakah dosanya juga akan berlaku juga untuk orang tuanya? Ya kalau memang anak tersebut kita kurang didik dulunya, ya iyalah dosa mereka dosa kita. Tapi kalau kita bertobat, tobati orang tua hidayah buat anak-anaknya. Nggak ada orang terbebani dosa orang lain. Alat taziru waziratun wizra ukhra. Tapi nggak usah takut, orang tua itu mustajab doa buat anaknya. Jangan lelah. Kalau memang tangan tidak bisa merubah, lisan tak didengar, doa jangan putus buat anak. Allahu a'lam bishawab. Nah, anak nggak bisa baca semua afan. Ya nanti coba anak baca, kalau memang memungkinkan bagus, anak buatkan konten nanti insyaallah. Ya afan. Karena ada kegiatan yang lain ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami para wanita lebih baik ikut kajian, datang ke masjid, ke tempat kajian, atau lebih baik online Ustaz? Dua-duanya baik. Kalau memang mau datang langsung nggak ada masalah. Di zaman Nabi perempuan juga duduk di majelis Rasul. Tapi kalau memang Anda tahu ada urgensi di rumah lebih urgent, ya sudah rumah lebih baik buat kalian. Tuh ayatnya jelas kok. Waqarna fi buyutikunna. Bagus silakan. Daripada kalian bawa-bawa anak bakal musingin kajian yang teriak, yang main, yang berisik, betul? Asal online di rumah. Tapi kalau memang nggak membuat kondisi jadi nggak kondusif, nggak apa-apa. Silakan aja. Datang langsung kan majelis kan lebih utama. Ada keutamaan datang ke majelis ilmu ketimbang online di rumah kan? Ya. Ini dinaungi oleh para malaikat, diturunkan sakinah, perjalanan juga dimasukkan ke surga dan lain sebagainya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, kalau memang mendatangi itu baik sama suami, sama anak hari libur kayak gini kan, fa idza faraqta fansab. Saran saya sih didik anak-anak kita untuk datang ke majelis ilmu, asal kondusif. Karena yang udah-udah ini kadang-kadang mereka nggak mikir panjang, anak bercanda, anak ini, anak itu, orang nggak konsen. Ya nanti anak nggak dosa, kita orang tuanya yang dosa. Ya karena tidak membuat anak-anak kondusif dalam kajian tersebut. Kalau bisa malis. Seringin mereka datang ke masjid, itu bagus kok buat mereka. Jadi generasi yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi generasi yang hatinya terikat dengan masjid. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Selama ini wanita hamil kalau lihat sesuatu yang aneh sering mengatakan amit-amit ya Bang Bayi. Harusnya ucapan apa yang dianjurkan Ustadz? Tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah yubarik. Lebih bagus amit-amit aja Bang Bayi. Apa namanya? Nggak tahu tuh bahasa-bahasa Sanskerta dulunya kali ya. Bahasa-bahasa tolak bala gitu lah. Istighfar lah, astagfirullah. Atau Masya Allah, tabarakallah.
atau bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, kayak kita dipuji sama orang kan, astagfirullah wa akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Khawatir ain, ya, itu bagus. Jadi zikir, amit-amit bukan zikir, amit-amit bahasa apa? Amit-amit. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabb, semoga manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus. Ini masih ada 5 hadiah di depan Anda ini. Anda pilihkan pertanyaan ini. Silakan untuk dikasih ke yang nanya. Ada 5 penanya ini. Oke. Oke. Ya, itu nanti ada 5 penanya. Panitia silakan, ada 5 hadiah nih tentang syarah bait khairun nisa ya. Semoga manfaat insyaallah. Itu aja yang bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan yang milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan lantas saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan majelis ilmu kita ini, semoga Allah berikan yang terbaik ya. Begitu pula doakan masjid kita Al-Ikhlas, semoga jadi taman-taman penyimpanan terus sama Allah ya. Allah muliakan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Marwan yang telah informasi kepada para jamaah untuk kajian Sabtu pekan depan tanggal 15 November pukul 9. Insyaallah kajian akan diisi oleh Ustaz Abu Sultan Hariri dengan tema Jalan Pintas Menuju Surga. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan kita bisa amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.